Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas perbandingan raket ya. Seperti yang kalian lihat, saya sedang memegang 3 buah raket ya. Ada 2 raket dari brand Victor ya. Ada Thruster K222 generasi kedua dan Thruster HMR ya. Raket under sejuta dari Victor yang paling diminati ya. Dan ada satu lagi yaitu Li-Ning Ice Force Cannon ya. Nah, ketiga raket ini itu bisa dikatakan raket yang ramai juga ya di brandnya masing-masing ya. Ice Force Cannon ini belakangan lagi viral banget sampai stoknya habis di mana-mana. Thruster K222 generasi kedua ini juga lagi viral ya di brand Li-Ning. Untuk yang Thruster HMR ini juga bisa dikatakan raket yang paling diminati juga di brand Victor under sejuta yang bertipe power ya. Karena ini udah sampai generasi ketiga ya. Tentunya uh, minat pasar masih tinggi ya. Nah, kemarin waktu saya nge-review Thruster HMR ini ada request yang masuk minta dikomparasikan, dibandingkan dengan Thruster K222 generasi kedua. Kemudian ada juga yang minta dibandingkan dengan Li-Ning Ice Force Cannon dan ada juga kemarin minta dikomparasikan dengan Li-Ning turbocharging jet boost ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya mengkomparasikan ketiga raket ini aja ya biar nanti nggak terlalu lama ya. Nah untuk video kali ini kita komparasinya lebih dari segi performa raketnya ya, powernya bagaimana, swingnya bagaimana, kontrolnya bagaimana. Nah kita akan lebih bahas ke situ ya. Tidak menjelaskan secara detail untuk spesifik spek raketnya ya. Nanti bisa kalian cek aja untuk spek dan detail dari masing-masing raket ini di link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja kita mulai membahas raketnya ya. Under 1 juta semua ya. Kalau yang X-Force Cannon dengan HMR ini harganya bisa dikatakan mirip-mirip ya, 600-700 ribuan ya. Masing-masing dapat raket dan juga dapat protection bag ya, ada yang enggak, ada yang iya ya. Sementara kalau yang Thruster K222 generasi kedua ini dia relatif lebih mahal, 800 ribuan ya, karena dia sudah menggunakan free core ya, agak berbeda dengan raket pada umumnya ya. Oke, seperti itu, dan ini semuanya beratnya 4U ya, meskipun ada pilihan yang 3U ya. Kalau yang ini ada 3U, 4U, tapi ini 4U. Kemudian HMR ini juga 4U, pilihannya ada 4U, 5U. Kemudian X-Force Cannon ini ada yang 4U dan 5U juga ya. Dan ini 4U semua biar adil ya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, ini berikut spek untuk berat dan BP dalam kondisi kosongan untuk masing-masing raket ini guys. Oke, check this out. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk berat dan BP dalam kondisi kosongan masing-masing raket ini. Tentu berat dan BP akan mempengaruhi generate power, akan mempengaruhi swing dari raket itu ya. Dan nanti untuk flexnya ya, flex dari raket atau stiffness dari raket itu akan memberi pengaruh dari tingkat akurasi ya, feel akurasinya seperti apa ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita bandingkan untuk yang duo Victor dulu ya, Thruster HMR dengan yang Thruster K222 generasi kedua ya. Kalau dari power yang saya rasakan ya, memang yang HMR ini jauh terasa lebih powerful, terasa lebih padat, terasa lebih berisi saat terjadi impact antara raket dengan kok ya. Jadi kalau kalian punya power yang bagus, tentu punya tangan yang kuat juga, tentu yang HMR ini akan terasa lebih enak. Sementara kalau yang Thruster K220 generasi kedua ini, feel-nya itu jatuhnya malah ke apa ya? Ada feel allround-nya ya. Feel allround-nya itu kuat juga guys. Jadi kalau kalian punya power yang bagus, pasti akan merasa kurang ya. Kecuali kalau kalian ambil yang 3U ya, tentu akan lebih powerful ya. Tapi kalau sama-sama 4U, ini yang saya rasakan itu seperti itu tadi ya. Dan pengaruh berat dan BP seperti yang kalian sudah lihat tadi, yang HMR ini berat dan BP-nya jauh lebih tinggi, jadi memang feel impact-nya terasa lebih kuat. Semisal kalau misalkan ini nanti sama untuk berat dan BP-nya sama, saya rasa nanti feel impact-nya masih akan terasa berisi yang HMR-nya guys, karena pengaruh dari handle grip-nya ya. Kalau yang Thruster K222 generasi kedua kan menggunakan free core ya. Jadi ini redamannya lebih bagus. Jadi seperti apa ya? Impact-nya itu nggak seperti raket yang menggunakan handle grip kayu ya. Jadi
itu masalah feeling aja ya. Jadi kalau kalian suka melakukan smash atau pukulan-pukulan kuat tapi pengen merasa saat benturan atau impact kok dengan raket itu pengen terasa kuat, ya ambil yang HMR-nya guys ya. Dan dari powernya itu tadi, dari swingnya menang yang Thruster K 220H generasi kedua ya, karena ini feel-nya lebih all-round ya, karena dia lebih beratnya lebih kecil juga. Nah, untuk kontrol dan akurasi, kalau saya pribadi yang mengabaikan berat dan BP-nya, untuk yang akurasi enak yang atau kontrol atau akurasinya enak yang HMR ya guys ya. Ini raketnya sebenarnya kalau dari spek pabrikan itu flex ya, tapi feel-nya itu tidak se-ngeflex yang Thruster K 220H generasi kedua. Ini jauh lebih ngeflex ya. Dan ini kalau saat di swing itu flexnya nggak seperti kalau kita melakukan seperti ini. Jadi kemarin teman waktu megang ini HMR ini dibeginikan flex, tapi saat di ayun itu flexnya nggak terlalu terasa guys. Jadi kalau kalian lebih mengutamakan kontrol yang lebih ada akurasinya, HMR ini akan terasa lebih enak ya. Jadi kalau kalian punya power bagus, memperhatikan kontrol dan akurasi ya, dan secara jam terbang udah lumayan, saya rasa HMR ini akan menjadi pilihan yang bagus ya. Sementara kalau kalian yang powernya biasa-biasa aja, lebih all-round mainnya, atau suka bermain power tapi powernya biasa aja dan gaya mainnya tuh nggak full power, Thruster K 220H generasi kedua ini akan lebih maksimal. Kalau saya pribadi ya, kalau antara dua raket ini saya akan lebih pas yang Thruster K 220H generasi kedua, karena saya pemainnya all-rounder ya. Jadi kembali nanti ke gaya main kalian seperti apa ya. Oke, sekarang kita akan bandingkan HMR dengan X-Force Canon ya. Nah, kalau dari segi power, yang saya rasa memang HMR ini masih lebih kuat ya. Kalau kita perhatikan berat dan BP-nya, memang yang HMR ini jauh lebih tinggi daripada yang X-Force Canon-nya ya. Terasa lebih kuat, terasa lebih padat berisi ya, terasa lebih solid juga ya. Jadi lebih enak untuk bermain power ya. Sementara kalau yang X-Force Canon ini enak juga, cuma dia nggak se-powerful yang HMR ya. Kalau yang saya rasakan seperti itu. Tapi dari segi swingnya, yang X-Force Canon ini lebih enak ya. Terasa lebih easy ya. Karena ini juga kalau saya perhatikan dari frame-nya, ini dia sedikit lebih ramping daripada HMR yang kalau kita perhatikan kiri dan kanannya itu lebih ke samping ya, lebih lebar ya. Jadi itu juga mempengaruhi guys ya. Nah, kalau dari segi kontrolnya itu kalau saya pribadi ya lebih enak yang HMR-nya guys ya, lebih enak yang HMR karena dia tidak se-ngeflex X-Force Canon. Kalau ini flexnya jauh lebih kerasa ya daripada yang HMR ya. HMR ini juga sebenarnya flex, cuma kalau diayunkan nggak begitu terlalu terasa ngeflexnya. Kalau yang X-Force Canon ini flex ya. Nah, kalau diayunkan seperti ini, itu dia sedikit ada swingnya tuh nggak berbeda dengan raket yang stiffnessnya tuh lebih stiff. Jadi dia sedikit ada delay. Jadi kalau raket-raket flex itu teman-teman harus memperhatikan timingnya ya, biar impactnya bisa maksimal ya. Nah, kalau saya pribadi ya yang powernya biasa-biasa aja akan lebih nyaman yang X-Force Canon-nya. Kecuali kalau kalian yang memang lebih powerful ya, mencari raket yang lebih powerful, ya ambil yang HMR-nya. Karena yang X-Force Canon ini akan lebih pas untuk buat yang pemula, yang powernya masih biasa-biasa aja. Karena flex dari raket ini akan lebih ngebantu, termasuk juga untuk yang Thruster K 220H generasi kedua seperti itu ya. Untuk masalah akurasi sebenarnya kalau kalian sudah terbiasa ya, sudah tahu karakter dari raket itu, meskipun flex itu nanti kalian bisa menyesuaikan ya. Feeling untuk akurasinya bisa lebih diperkuat. Nah, seperti itu ya. HMR pemula bisa, kemudian yang jauh lebih dari pemula ini masuk ya. Sementara kalau yang X-Force Canon dengan Thruster K 220 generasi kedua lebih enak, lebih nyaman buat yang masih pemula, yang powernya biasa-biasa aja ya. Kalau yang kalian yang lebih powerful ya, pasti bisa akan merasakan raket ini agak ngeflex ya, kecuali kalian bisa menerima flex dari raket itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya kita mengkomparasikan ketiga raket ini ya. Semoga kalian mendapatkan bayangan, pandangan ya dari ketiga raket ini ya. Seperti itu, jadi sesuaikan dengan level permainan kalian, gaya bermain kalian seperti apa ya.
Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain untuk review-review komparasi yang lain HMR dengan turbocharging JetBoost. Ditunggu aja, kita mesti coba terlebih dahulu ya. Salam sehat, salam olahraga.